Hari ini sebelum masak, aku kepikiran untuk my god, ini lagi radang tenggorokan. Ya setelah beberapa bulan dan masuk hitungan tahun, udah ada di perantauan ini, aku udah punya beberapa barang-barang yang kemungkinan aku pikir juga bakalan kayak aku sering kepikiran gimana nantinya kalau aku mau pindahan gitu. Pindah dalam artian aku udah nggak di sini lagi kerjanya. Untuk seseorang yang mulai keluar dari lingkungan orang tua, dari rumah sejak 16 tahun, usia 16 tahun, exciting pertama kali pasti yang pada akhirnya kamu there is something that there are tidak ada lagi yang mengatur-ngatur terlalu banyak, mulai dari pagi sampai malam gitu. Tapi menjelang kesini itu menjadi sebuah challenge kepada diriku sendiri karena kulturnya di sini lebih banyak santai dan lain sebagainya. Aku cenderung procrastination, jatuhnya banyak menunda-nunda pekerjaan. Misalnya aku tuh mau memprint sesuatu gitu, tapi karena si ininya lupa bawa ini, dan itu membuat aku sulit, kayak aduh mau kumpulin semangat, kayak I have to start it from nol again, dari zero lagi. Karena terus yang kedua, kayak gimana ya, I don't feel like aku nyaman di tempat, aku nggak berpikir aku nyaman di tempat ini. Justru karena aku berpikir aku nggak nyaman, jadi aku mau memutuskan untuk pindah, entah itu pindah tempat tinggal atau mungkin pindah tempat kerja. So beberapa kali aku meminta dalam doa kalau ya aku pengen move out dari sini. Pertama mungkin karena they don't know me so well gitu. Kayak aku pun mungkin karena banyak perbedaan ya, mulai dari agama, kultur, terus kecenderungan orang untuk, kayak aku melihat bahwa kecenderungan orang di sekitar sini tuh menilai orang dari apanya gitu, kayak apa sih dia punya apa gitu, dia orang dari mana gitu. Not everybody does that. Aku bisa melihat itu dan aku bisa feeling itu. Ketika kamu pergi di suatu tempat dan kamu mulai dari nol, itu dengan background kamu nggak punya siapa-siapa dan kamu nggak ada apa-apa di sana, it tend to be more difficult, lebih menantang dibanding kalau kamu berkarya atau udah punya basic di tempat tertentu. So aku udah beberapa kali rasanya menghadapi yang namanya perasaan ditolak gitu. Dalam artian bahwa bukan kayak secara indirectly, tapi dalam pergaulan atau misalnya pada saat orang sharing atau berbicara, they talk to each other. Kadang mungkin karena aku cukup pendiam juga kali ya kalau di sosial, kayak aku merasa gak begitu cocok gitu. Kadang hal-hal ini yang membuat aku sedih, honestly. Di beberapa kesempatan beberapa orang mencoba menghibur aku dan bilang kayak
ayo buka lagi kesempatan di tempat lain, mungkin kamu bisa mendapat. But when I try it, itu ternyata beberapa masih ada yang sama seperti itu. Artinya kita akan, mungkin begitu kali ya, orang akan mencoba mencari kelemahan kita ada di mana, dan mencoba untuk, menurut aku, sesuatu yang gak perlu dilebih-lebihkan gitu, menjadi melebihkan cerita tersebut. And I don't have that kind of energy anymore. Aku bukan ada di energi itu lagi. Aku merasa aku harus ada di energi yang I'm sharing what I talk, terus aku bisa menjadi bermanfaat dan berguna untuk orang lain. Cuman di sekeliling pergaulan tersebut aku gak bisa masuk karena aku pikir mereka terlalu banyak membuat drama deh. Terus setelah aku pikir-pikir, oh ini kali ya maksudnya, maksud Tuhan untuk membuat aku gak masuk ke dalam lingkungan tersebut gitu, gak begitu masuk dalam lingkungan tersebut, karena ya kita gak cocok juga. Yang berikutnya ini dia yang aku mau cerita. Kadang penolakan itu fungsinya untuk melindungi kita. Rejection is protection. Kayak gak selamanya penolakan itu berarti ada di kekurangan di kita. Kadang itu tuh untuk melindungi diri kita, yang manakala mungkin kalau kita masuk dalam lingkungan yang sebenarnya gak cocok sama kita, memaksakan diri, kita bisa berubah menjadi orang lain kan. Dua orang, entah itu saling mempengaruhi, pasti ada bagian dalam dirinya untuk compromise sama orang lain. Akhirnya dia mengurangi mungkin bagian dari diri tersebut yang maksudnya itu bisa jadi keunggulan, tapi menurut orang itu terlalu lebih dan menutupi atau mungkin dominan. Jadi bukannya membuat orang bertumbuh semakin bercahaya, tapi membuat orang itu semakin redup gitu. Kualitasnya udah bukan makin naik, malah makin turun. Terus kadangkala penolakan itu juga berfungsi sebagai cerminan dari orang lain gitu. Bukan diri kita ya, tapi cara mereka menolak itu artinya mereka sedang mencerminkan diri dan kualitas diri mereka ada di tingkat yang mana, atau ada di state yang mana, bahwa mereka bisa menerima perbedaan. In my case ya, karena aku berasal dari pulau yang berbeda, provinsi berbeda, suku yang berbeda, sebenarnya itu membuat aku melihat bahwa ada beberapa orang yang bisa menerima perbedaan pandangan dan ada juga yang enggak. Ada beberapa orang yang siap menerima keberagaman, tapi ada juga yang enggak. Memang seiring dengan berjalannya waktu, kita akan melihat gitu ya, di bagian mana orang ini atau sekelompok orang ini akan menerima atau menolak kita. But before that, we don't force ourselves. Ya itu yang sering sekali aku ingatkan kepada diriku. Entah mengapa kayak kadangkala ada aja yang bikin kayak, lo kok kenapa sih gitu, mungkin lagi down gitu atau gimana. Aku kadang berpikir juga kayak gitu. And the last is, rejection is incompatibility. Kita gak cocok bukan berarti mana yang lebih bagus, mana yang lebih enggak gitu juga. Kadang kayak puzzle, we have different form and they have different form. Itu yang aku gak berusaha sama-samain, dan gak, itu karena kayaknya whether I'm not in this place, entah Tuhan itu memang lagi menunjukkan bahwa aku bukan akan tinggal di tempat ini selamanya, atau
Tapi feeling aku ke situ sih. Atau bisa jadi Tuhan lagi menunjukkan kualitas diri orang-orang yang ada di hadapan aku. Kadangkala ketika orang menilai kita tentang A, entah B, entah C, menyadari bahwa itu adalah bentuk penilaian orang yang gak bisa kita kontrol, yang gak bisa kita pengaruhi. Mungkin bisa, tapi gak selamanya. Dan makin kesini aku makin kayak, aku sebenarnya mendengar beberapa pendapat ya, beberapa asumsi tentang diriku sendiri. Dan bukannya aku diam sama hal-hal tersebut, tapi sebenarnya aku tahu, cuman kayak gimana sih ceritanya, kayak orang tuh udah pernah ngalamin badai yang besar gitu. I have been in a big storm gitu in my life, and it was like 10 years ago when I was still teenage, maybe when I'm 15 or 14 years old. Dan itu membentuk aku menjadi, kalau aku melihat kerikil-kerikil kecil, itu bukan sesuatu yang make me anger, make me mungkin sedikit sedih, tapi kayak I'm not frustrated anymore to that kind of kayak bentuk perilaku orang. Kayak aku udah nggak I'm not bothered by that anymore. Dan mungkin itu yang dilihat orang berbeda kali ya. Mungkin orang menilai aku cuek atau menilai aku dingin, tapi sebenarnya aku nggak intuit gitu. Aku nggak masuk ke dalam amarah kamu. Bukan karena kayak gimana ya, kayak orang bisa marah banget, atau mungkin kayak kok dia kayak gitu kayak I don't know, kayak orang bisa jengkel, atau orang bisa, they have their own perceptions gitu. Tapi di aku sebenarnya ya kasih tahu aja apa yang salah. Mungkin ketika aku kerja, atau ketika aku menyanyi, mungkin ya, ketika aku mungkin in my attitude mungkin ada yang salah, tegur aja, nggak apa-apa. Tapi maksudnya ada yang tegur langsung, atau mungkin ada yang bilang kayak ini loh gini-gini, pakai penjelasan dulu, pakai kata pengantar dulu, nggak apa-apa. Dan aku bukan orang yang kayak ketika kamu kasih kritik, aku bukan lagi orang yang balik untuk membalas kritikan itu. Dan aku bukan di pihak yang kayak kalau kamu benci aku balas benci. I'm not in that kind of apa sih itu perilaku itu. Aku bukan di situ lagi. Orang bisa sangat bisa marah, mungkin bisa jengkel, bisa ngegosipin aku di belakang, bisa ngebicarain tentang semua all my bad habits mungkin. Tapi aku ke mereka, aku jengkel kalau mereka gak kerja profesional, to be honestly. Aku juga marah kalau mereka memperlakukan seseorang dengan gak adil. Tapi apakah itu mempengaruhi seluruh persepsi aku tentang orang itu? Enggak. Apakah itu mempengaruhi keseluruhan nilai orang tersebut di aku? Enggak. Apakah itu membuat aku menghakimi orang tersebut? Enggak. Karena aku sadar bahwa yang aku lihat di orang lain itu cuman setitik dari sebelanga yang mungkin udah pernah terjadi atau bakalan terjadi di hidup dia. So I have nothing. Aku bukan siapa-siapa yang punya kekuasaan untuk mengatakan bahwa dia obviously jelek, atau dia totally gak baik, atau dia totally bodoh, atau mungkin I don't know, many bad words. Jadi bisa jadi yang aku lihat itu cuman setitik aja dari kehidupannya dia, dan bisa jadi itu cuman kayak ya mungkin dia keseleo dikit lah, dia jadi kayak gimana. So orang bisa kayak gitu ke aku, tapi aku nggak pernah punya hatred dalam diri aku ke orang lain. Makanya aku selalu menjadi neutral position kali ya. Dan kadangkala aku melihat diriku kayak aku nggak aneh nih di depan orang-orang, kayaknya aku bakalan terlihat aneh nih gitu.
Jadi buat kamu yang merasa ada mendapat penolakan dari orang lain, fine, it's fine. Gak usah maksa orang untuk nerima. Bakalan ada yang cocok sama kamu, tapi ya itu tadi, memperbaiki diri juga sih sebenarnya. That's it. Bye.